Sedikit keterkejutan muncul di wajah Yuan Shitianzun, kamu sudah melakukannya. Ada cahaya dan bayangan di dinding lagi, dan gambar yang dibuat oleh cahaya dan bayangan tampaknya merupakan kerajinan yang sangat rumit. Meskipun individu dari peradaban kalkulasi kita kecil, mereka masih belum cukup kecil, lanjut sosok hijau itu, setelah kita mengolah pasir, kita dapat memperluas daya komputasi menjadi lebih kuat. Butuh lebih dari setengah kekacauan era untuk mengeksplorasi cara keluar. Pengerjaan yang rumit perlahan berubah menjadi kotak hitam, dan kotak-kotak ini sangat mirip dengan alat peradaban integrasi Luo Zeng dari peradaban Tianzi. Benda yang begitu kuat sebenarnya terbuat dari pasir. Yuan Shitianzun menghela nafas. Sosok hijau tidak peduli dengan seruan Yuan Shitianzun, ia tahu bahwa peradaban mereka unik dalam hal pengerjaan. Saat gambar di dinding tiba-tiba berubah, yang muncul di gambar adalah dunia es dan salju. Ini Yu Sengtian, Li Beixue akhirnya menyela. Lagi pula, Yu Sengtian baru saja berjalan jauh-jauh ke sini, jadi dia mengenal semua orang. Iya, jika kamu berasal dari lapisan atas lapisan es, kamu seharusnya melihat titik cahaya itu, titik cahaya yang tersebar di penjara yang sangat dingin, kata sosok hijau itu. Luo Zeng mengangguk, itu pasti sesuatu dari dunia misterius. Gambar di dinding dengan cepat datang ke sisi penjara dingin, dan kemudian kotak hitam itu disajikan, dan lampu hijau di kotak itu berkedip untuk beberapa saat setelah itu, garis-garis cahaya hijau menguraikan bentuk-bentuk ilusi. Titik cahaya dalam sel dingin ditentukan dengan perhitungan berkecepatan sangat tinggi. Selama presentasi gambar dinding, sosok hijau itu juga memperkenalkan beberapa kosakata aneh, seperti algoritma, yang mungkin unik dalam peradaban penghitung. Meskipun Luo Zeng dan Yuan Shitianzun tidak bisa mengerti, mereka secara kasar mengerti bahwa peradaban perhitungan memang memulihkan hal-hal di dunia misterius melalui perhitungan gila. Monster aneh, meringkuk di penjara yang dingin. Monster itu di penjara dingin, dan sepertinya tidak sepenuhnya mati, dan masih terlihat berkedip di gambar. Apakah monster di penjara dingin itu hidup? Feng Nu berseru. Ketika dia berpikir untuk diawasi oleh monster-monster aneh ini ketika dia melewati penjara yang dingin itu, dia tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Iya, kebanyakan dari mereka masih hidup, dan hanya sedikit yang mati, jawab sosok hijau itu. Monster di penjara dingin dianggap sebagai peradaban instan. Tanya Yuan Shitianzun. Tidak, sosok hijau itu menghela nafas. Seperti manusia dan peradaban dominan lainnya, mereka tanpa lelah ingin menemukan peradaban instan asli, dan ingin menemukan makna keberadaan dari peradaban instan. Karena kamu telah dapat melihat melalui dunia di luar kekacauan, tidakkah kamu memiliki cara nyata untuk menemukan jalan terakhir? Tanya Yuan Shitianzun. Tentu saja kami telah mencarinya, dan telah mempertimbangkan banyak cara, seperti menggunakan token yang kuat dari sisi lain, kata sosok hijau itu. Ketika menyebutkan token dari sisi lain, Yuan Shitianzun memiliki sinar di matanya. Kami manusia telah mengumpulkan token dari sisi lain di 33 surga, seperti sosok hijau dengan sabar mendengarkan Yuan Shi Tianzun kata-kata, dan ketika dia selesai berbicara, sosok hijau itu tersenyum sedikit dan berkata, kamu pasti gagal, kan? Tentu saja kamu gagal, kalau tidak kita tidak akan berdiri di sini hari ini, kata Feng Nu di sampingnya. Sosok hijau itu menggelengkan kepalanya, aku tidak menyimpulkannya melalui ini. Tapi kami telah menghitung kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan jarum itu. Yuan Shitianzun menatap tajam, apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Iya, sosok hijau melanjutkan sekitar 161 juta kekuatan ilahi diperlukan. Mendengar jawaban seperti itu, Luo Zeng, Li Beixue, Feng Nu, dan Yuan Shitianzun semuanya bersama-sama tarik napas. Seperti Feng Nu, kekuatan Luo Zeng masih melayang di atas kekuatan puluhan ribu dewa. Jika kekuatan ratusan ribu dewa dilepaskan, itu akan menjadi angka yang sangat menakutkan. Kekuatan lebih dari 161 juta dewa yang tak terhitung banyaknya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika dipikir-pikir, sulit untuk dibayangkan. Tidak mungkin, Yuan Shitianzun menggelengkan kepalanya seperti drum mainan, Renzu menggunakan metode terakhir terkuat saat itu, mengorbankan dirinya, dan melepaskan lebih dari 9 juta kekuatan ilahi. Tetapi jarak dari penyelesaian metode terakhir masih jauh-jauh. Ini sedikit lebih buruk. Luo Zeng juga cenderung percaya pada Yuan Shitianzun. Lagi pula, sejak dia bertemu dengan Warriorless King, dan kemudian ke umat manusia di sisi lain, yang dia tahu hanyalah bahwa umat manusia hampir menyelesaikan jalan terakhir. Kekuatan lebih dari 9 juta dewa cukup menakutkan, tetapi dibandingkan dengan kekuatan lebih dari 160 juta dewa, itu masih jauh lebih buruk.
Angka ini terlalu dibesar-besarkan. Sosok hijau itu tidak peduli dengan reaksi Yuan Shitianzun, tetapi melanjutkan kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang 33 hari, mengatur dan menggabungkan semua token yang mungkin dari sisi lain, dan menghitung kekuatan maksimum yang mungkin, yaitu 9 kekuatan 173.000 dewa. Saya bertanya-tanya apakah ada kesalahan antara kekuatan yang dikorbankan oleh leluhur Anda dan perhitungan kami. Yuan Shitianzun tertegun. Ada juga pandangan lamban di mata bijak yang sepertinya tahu segalanya. Ketika terus terang mengetahui bahwa peradaban kalkulasi adalah sekelompok serangga, Yuan Shitianzun, Luo Zeng dan yang lainnya memiliki sedikit penghinaan di hati mereka. Penghinaan semacam ini berasal dari sifat manusia, apa yang bisa dilakukan oleh serangga kecil. Tapi sekarang Yuan Shitianzun mengerti bahwa serangga ini memang telah mengembangkan peradaban yang kuat dengan sendirinya. Mereka menghitung segalanya dan segalanya. Yuan Shitianzun masih ingat bahwa sesaat sebelum umat manusia mengorbankan dirinya, suara samar menyebar ke seluruh medan bintang. Aku akan melayaninya dengan segenap kekuatanku hari ini, dan semua token akan dibakar, mengorbankan kekuatan menakutkan dari 9,73 juta kekuatan surgawi. Peradaban perencanaan ini tidak pernah mendapatkan token itu dari sisi lain, dan itu sangat akurat, memang Yuan Shitianzun sangat terkejut. Hal-hal yang tertinggal di pantai seberang ini tampak misterius, tetapi sebenarnya itu hanyalah jebakan ilusi, yang menjebak peradaban, berpikir bahwa mereka dapat menyelesaikan akhirnya, kata sosok hijau itu dengan acuh tak acuh, tetapi tidak peduli bagaimana Anda mengaturnya, tidak peduli bagaimana Anda menggabungkannya, solusi terbaik yang Anda dapatkan tidak dapat diselesaikan. Yuan Shitianzun juga menunjukkan ekspresi yakin di wajahnya, tetapi ketika dia memalingkan wajahnya, matanya menunjukkan harapan, lalu metode apa yang bisa dipatahkan? Patah satu-satunya cara untuk mencapai ujung adalah sumbu energi, dan sumbu energi dapat berubah menjadi kekuatan tanpa akhir, jawab peradaban Jicu. Ketika peradaban perencana menemukan bahwa sulit untuk menemukan cara untuk menyelesaikan jalan terakhir di pantai seberang, ia mulai memikirkan beberapa cara lain, dan sumbu energi adalah satu-satunya harapan terbesar. Menurut gagasan menghitung peradaban, sumbu energi memiliki kemampuan transformasi yang tidak terbatas. Secara teoritis, setelah menguasai poros energi yang lengkap, seseorang memiliki kekuatan tak terbatas. Belum lagi kekuatan 160 juta dewa, bahkan kekuatan 1 miliar, puluhan miliar juga bisa diubah. Sayang sekali pada masa perhitungan peradaban, ketika rencana sumbu energi ditentukan, itu sudah berada di akhir era kekacauan. Saat itu, kita tidak bisa mengubah sumbu energi menjadi kenyataan, kata sosok hijau. Jadi, kamu menyebarkan metode untuk mendapatkan poros energi. Yuan Shitianzun bertanya. Ya, jawab sosok hijau, kami putus asa saat itu, jadi kami menggantungkan harapan kami pada peradaban lain. Banyak peradaban dominan di sisi lain sangat eksklusif. Mereka selalu memiliki warna mata terhadap ras lain, dan mereka memiliki gagasan jika mereka bukan dari ras kita, hati mereka pasti berbeda, mereka selalu waspada terhadap ras asing. Begitu banyak peradaban yang dominan di sisi lain, telah mendirikan candi sendiri setelah itu, sulit untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa hukum dan kekuatan supernatural yang dikuasai oleh peradabannya sendiri disembunyikan di kuil seperti harta karun, dan mereka tidak mau menyebarkannya dari awal hingga akhir. Peradaban perhitungan sangat tercerahkan pada saat ini, apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, mereka berharap peradaban lain dapat melakukannya. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar peradaban selanjutnya hanya menganggap poros energi sebagai berjalan sambil tidur, dan banyak peradaban yang skeptis. Yuan Shitianzun juga merasa bahwa sumbu energi adalah angan-angan jauh di dalam hatinya, tetapi bagaimanapun juga itu adalah solusi yang mungkin, jadi dia juga memasukkan kepalanya ke dalam pohon penstabil darah 6 pola dan memperkenalkannya ke era yang kacau ini. Sayang sekali tidak ada peradaban yang mempercayai kita, jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, jadi kita membuka babak kedua dari era kacau, yaitu peradaban surga, kata sosok hijau itu. Saya ingin tahu bagaimana Anda memulai era kekacauan kedua, tanya Yuan Shitianzun. Peradaban Tianzi memiliki alat peradaban, dan itu juga harus menjadi peradaban dominan yang sangat makmur. Situasi ini mungkin berbeda dari situasi umat manusia saat ini, dan Yuan Shitianzun secara alami sangat penasaran. Kendali kami atas kehidupan harus berada di luar jangkauan pemahaman Anda, sosok hijau itu berkata lagi, mungkin itu keuntungan dari ketidakberartian individu kita. Pada tingkat yang sangat mikroskopis, kami telah menemukan asal-usul banyak kehidupan. Misalnya, asal-muasal kehidupan terdiri dari hal-hal ini. Saat berbicara, gambar di dinding memperlihatkan sebuah bola kecil.
Bola berubah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan terus-menerus dibagi menjadi bola-bola kecil yang padat, dan bola-bola kecil ini membentuk kehidupan muda satu persatu. Kehidupan yang ditampilkan di layar meliputi serigala, gajah, dan semua jenis binatang aneh. Kehidupan dibentuk oleh bola-bola kecil ini. Bagaimana dengan kita manusia? Li Beixue membuka matanya yang ingin tahu. Ya, jawab sosok hijau itu. Bagaimana mungkin? Li Beixue menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidakpercayaannya. Aku bisa membuat adegan sementara untuk kamu lihat. Kemudian gambar di dinding kembali menjadi bola kecil, yang mirip dengan gambar sebelumnya. Setelah terus membelah, bola kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, dan bola kecil bola itu mulai membentuk individu yang sangat muda, yang persis seperti embrio manusia. Embrio tumbuh dengan cepat dan menjadi bayi yang menunggu untuk dilahirkan. Luo Zeng, Feng Nu, dan Li Beixue semuanya kagum, tetapi Yuan Shitianzun relatif tenang. Proses pertumbuhan seorang bayi tidak sulit untuk diamati, namun di luar dugaannya yang terbelah dari bola yang sangat kecil, namun yang ingin ia ketahui adalah bagaimana peradaban kalkulasi menjadi peradaban surgawi. Seperti yang Anda lihat, semua makhluk hidup dipisahkan dari bola-bola kecil ini, dan selama informasi di dalam bola kecil asli diubah, hasil yang diinginkan dapat diperoleh, kata sosok hijau itu. Wajah Yuan Shitianzun sedikit berubah, dan dia bertanya lalu kamu memodifikasinya ya, kami memodifikasi bola di awal era kekacauan lainnya. Ketika bola terbelah, ras yang terbentuk adalah milik kita. Menghitung peradaban, ia berkata dengan ringan kami memiliki banyak pengalaman dan cukup waktu. Kami pikir kami dapat mewujudkan sumbu energi dengan mudah, tapi itu hanya meremehkan kekuatan putra, kebenaran dan meremehkan kekuatan klan Yuanling. Kekuatan. Ada jejak kesepian di suara sosok hijau itu. Peradaban Jicao selalu sangat rendah di pantai seberang, siapa yang akan memperhatikan sekelompok semut dan serangga terbang. Peradaban Yuanling bahkan lebih meremehkan peradaban kalkulasi, mereka tidak repot-repot menekan ras ini, bahkan dalam evaluasi internal peradaban Yuanling, peradaban kalkulasi harus menjadi babak terlemah dari peradaban dominan. Alasan mengapa mereka bisa menjadi peradaban dominan benar-benar beruntung, karena dalam kekacauan peradaban yang menghitung, tidak ada ras kuat lainnya namun kemunculan. Peradaban kontrol surgawi dengan cepat membangkitkan kewaspadaan klan Yuanling. Klan Yuanling menemukan bahwa serangga ini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya, dan klan Yuanling terlambat mulai menekan peradaban kebijaksanaan surgawi dengan panik. Namun, peradaban-peradaban surga sebelumnya memilih untuk tunduk pada klan Yuanling, sehingga putra kebenaran yang dipilih dalam peradaban sebelumnya secara alami mematuhi perintah klan Yuanling. Saat berperang melawan putra kebenaran, peradaban Tianzi mencoba menciptakan poros energi. Pada akhirnya, itu masih gagal, sosok hijau itu menggelengkan kepalanya, penindasan putra kebenaran bukanlah masalah. Meskipun peradaban rencana kita kecil, kekuatan absolut kita tidak cukup lemah untuk melawan mereka. Bahkan, di tengah babak kedua era kekacauan, kami telah mengendalikan putra-putra kebenaran itu. Sudah masalah sebenarnya terletak di pantai seberang, lanjut sosok hijau itu, dugaan sumbu energi membutuhkan bantuan dunia di luar pantai seberang, tetapi klan Yuanling di pantai seberang terlalu kuat bagi kita untuk melawan. Individu dari langit ketiga terlalu lemah, sehingga pada akhirnya bahkan inti dibekukan. Peradaban perhitungan adalah ras kelompok, dan mereka membutuhkan individu yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul bersama untuk menjadi kuat. Memasuki 33 Chongtian perlu memasukkan gulungan gambar abadi, dan jumlah orang yang memasuki gulungan gambar abadi tidak boleh banyak. Seluruh peradaban penghitungan hanya memiliki lebih dari 20 orang, dan mereka telah memasuki yang ke-33 surga. Tapi 20 aneh individu ini lebih dari 20. Apa gunanya serangga yang lebih kecil dari nyamuk? Pada saat itu, Anda dapat mengolah Ragegat, jadi ukuran seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Luo Zeng bertanya setelah memikirkan hal ini. Lalu kamu hanya memikirkan jalan sumbu energi. Bagaimana dengan energi fusi? Luo Zeng terus bertanya. Menurut pengetahuan Luo Zeng, potensi energi fusi juga sangat besar. Namun, peradaban Tianzi tampaknya hanya fokus pada sumbu energi, dan tidak menyebutkan energi fusi. Mengintegrasikan energi Dao. Sosok hijau itu tersenyum tipis, kita harus menjadi yang terbaik dalam mengintegrasikan jalan ilahi. Sejak era peradaban yang menghitung, kita telah mengintegrasikan 3000 jenis cara ilahi, tapi terus kenapa? Yang hilang kamu tidak akan pernah menemukan satu pun jalan ketuhanan. Metode mengintegrasikan jalan ketuhanan peradaban Jicao secara alami berbeda dari metode para dewa jahat. Perpaduan dewa jahat dengan Shinto mengandalkan bakat mereka yang kuat,
sedangkan perpaduan peradaban kalkulasi dengan Shinto tetap mengandalkan kalkulasi. Ada permutasi dan kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dari 3001 jenis cara ilahi, dengan daya komputasi yang kuat, selama waktu yang cukup diberikan, metode fusi yang optimal selalu dapat ditemukan. Faktanya, berdasarkan urutan dan metode operasi, peradaban Jitiao telah menyimpulkan 6 metode fusi dan integrasi. Kamu telah mengintegrasikan 3001 jenis cara ilahi. Mata Luo Zeng sedikit berkedut. Dia tahu bahwa energi cahaya busur di tangan Dewa Jahat kemungkinan besar diperoleh dari peradaban surgawi, tetapi esensi darah dari peradaban safir. Ya, dan cara ilahi terakhir disembunyikan oleh peradaban Yuanling. Sosok hijau itu menjawab, kami mendapat berita ini dari teks Sanskerta. Mungkin perpaduan energi Tao adalah cara terbaik untuk menyelesaikan jalan pamungkas, berarti, tapi kita tidak bisa melawan peradaban Yuanling. Jadi itu adalah jalan yang pasti akan gagal. Setelah kata-kata itu selesai, suara Jade Spirit terdengar samar, aku tidak menyangka itu sebelum peradaban King Yu kita, seseorang akan melangkah lebih jauh. Roh Safir selalu merasa bahwa perolehan Raja Yi atas bahasa Sanskerta berwarna darah pasti merupakan keberadaan yang unik. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang telah memperoleh surat Sanskerta sebelum Raja Yi, dan menguraikan informasi dalam bahasa Sanskerta. Apa yang dikatakan sosok hijau itu persis seperti yang dipahami Luo Zeng, jadi itu bukan omong kosong. Jadi Luo Zeng juga berbicara tentang akuisisi Blood Primordial Dao dan Arc Light Energy dengan sosok hijau, dan pada saat yang sama bertanya dengan enggan apakah benar-benar tidak ada cara untuk merebut yang terakhir dari klan Yuanling. Shinto. Yang mana dari Shinto yang harus disembunyikan di surga 33, dan peradaban kita tidak bisa berbuat apa-apa, sosok hijau itu menggelengkan kepalanya. Mungkin kita bisa. Mata Luo Zeng berkilat. Hehe. Sosok hijau itu tersenyum tanpa komitmen, jelas dia tidak berpikir Luo Zeng bisa melakukannya, terus bertanya di tahap mana Anda berada dalam kekacauan ini. Ini hampir tahap akhir. Jawab Luo Zeng. Luo Zeng tidak tahu panjang dari seluruh kekacauan, tetapi apa yang dia dengar dan dengar setelah dia memasuki dunia ibu mengatakan bahwa kekacauan telah berakhir. Sayangnya sosok hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami menggunakan inti Tianzi untuk menyimpulkan, dan kami telah secara kasar menentukan metode produksi sumbu energi lengkap. Mata Yuanshi Tianzun memancarkan cahaya. Jika Anda benar-benar mendapatkan sumbu energi lengkap, itu mungkin cara terbaik untuk menyelesaikan jalur terakhir, tetapi dikatakan kata malang, dan Yuanshi Tianzun bertanya jika peradaban Anda sudah dapat membuat sumbu energi. Saya tidak tahu sayang sekali. Dari mana kata berasal? Mendengar jawaban ini, Yuanshi Tianzun juga mengerutkan kening. Dia tahu rencana klan Yuanling, jika cara ketertiban yang sah berhasil, waktu untuk akhir yang akan datang akan diperpanjang tanpa batas, jadi mungkin tidak ada peluang. Tapi hati Luo Zeng sedikit melonjak, dan dia bertanya bagaimana jika ada sumbu energi yang sudah jadi. Siap pakai. Yuanshi Tianzun dan sosok hijau itu saling memandang. Terakhir kali Nuwa dan Fuxi mengunjungi Tiangong, mereka hanya bertukar beberapa hal penting. Yuanshi Tianzun tidak diberitahu tentang fakta bahwa prototipe sumbu energi telah ditempatkan di tubuh Luo Yan. Luo Zeng mengangguk, lalu menjelaskan sumbu energi yang dilihatnya, dan kemudian berkata adikku Luo Yan mengalami masa yang sangat sulit dengan sumbu energi ini, dan menurut senior Fuxi, itu hanya sebuah prototipe. Sosok hijau itu berfluktuasi sejenak, seolah-olah juga akan bersemangat, kami tidak pernah percaya pada takdir, tetapi tampaknya takdirlah yang bisa Anda akhiri di sini. Dan bentuk embrio dari sumbu energi seharusnya sudah ada cukup lama, jika tidak, tidak mungkin. Menyatu dengan saudara perempuanmu, sumbu energi di lisan memang telah dibuat sejak lama. Tapi untuk waktu yang lama, belum ada fusi objek yang cocok. Jadi Nuwa mengusulkan untuk menciptakan kembali diri yang sempurna untuk fusi. Menggunakan benih rahasia pengikat darah 6 pola, ada Luo Yan. Lalu bisakah dia memiliki sumbu energi lengkap? Tanya Luo Zeng. Tentu saja, kata sosok hijau itu, meskipun kami membeku di sini, kami telah menunggu kesempatan. Bagi kami, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dalam pertempuran dengan Tiangong, Luo Zeng telah menunjukkan terlalu banyak kekuatan yang tidak diketahui. Sekarang mereka mengerti bahwa pemahaman mereka tentang Luo Zeng adalah setetes air di ember. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Luo Zeng bertanya lagi. Sosok hijau berkata keluarkan senjata beradab dari peradaban Tianzi. Menurut apa yang dikatakan, Luo Zeng mengeluarkan senjata beradab seperti kotak persegi dari dunia batin lagi. Ujung alat peradaban mulai bersinar hijau. Lampu hijau berkelap-kelip di sekitar inti Tianzi. Setelah beberapa saat,
sosok hijau itu menghilang dari tembok, dan saat berikutnya muncul di artefak peradaban. Dikatakan pada saat yang sama inti dari kekuatan surgawi tidak dapat dihancurkan, tetapi tidak dapat dibawa oleh Anda karena dibekukan, tetapi sekarang inti dari kekuatan surgawi telah diaktifkan dan dihubungkan ke senjata peradaban, itu masih bisa membantumu. Itu bisa membantumu. Titik. Hitung, jawab sosok hijau itu sederhana. Perhitungan adalah dasar dari perhitungan peradaban. Titik. Ketika Luo Zeng masih sedikit bingung, Yuan Shitianzun tersenyum dan mengingatkan dengan bantuan inti hari ini, bahasa Sanskerta yang tidak dapat Anda mengerti, dan bahkan dunia misterius, bisa lewat mereka datang untuk menguraikan. Begitu, untuk membaca bahasa Sanskerta, aku harus bertanya pada Luo Nian. Akan sangat mudah jika inti Tianzi dapat diuraikan secara langsung. Kalau begitu bisakah kita melihat makhluk-makhluk itu di penjara dingin? Luo Zeng bertanya. Ya, jawab sosok hijau itu. Setelah Luo Zeng mengambil senjata peradaban, mereka bertiga berjalan menuju bagian luar inti Tianzi yang memegang penutup api Dewa Yuanling. Ketika dia mendekati penjara yang dingin, cahaya hijau keluar dari tubuhnya, memantul langsung ke titik cahaya putih di penjara yang dingin itu. Kemudian inti Tianzi yang besar mulai bersinar, dan mulai melakukan perhitungan gila. Setelah menghitung sekitar selusin waktu bernapas di inti Tianzi, lampu hijau keluar dari senjata peradaban. Lampu hijau membentuk tirai tipis, menguraikan monster di penjara yang dingin. Monster itu tidak memiliki kepala, hanya dua bola mata bundar, dan bola matanya bahkan berkedip dua kali, yang tampak menakutkan. Mengapa monster-monster ini bisa mempertahankan bentuk di luar dunia misterius? Luo Zeng tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia ingat bahwa monster di luar dunia misterius juga berubah menjadi tentakel setelah memasuki ruang Jishan. Seharusnya karena suhu yang ekstrim. Jika penjara dingin ini hancur, bintik-bintik cahaya ini akan berubah menjadi bentuknya sendiri, kata sosok hijau itu. Feng Nu kemudian bertanya, tetapi mengapa mereka membeku di sini? Aku tidak tahu, sosok hijau itu menggelengkan kepalanya, ketika kita membangun inti Tianzi di sini, penjara dingin sudah ada, tetapi jumlah penjara dingin saat itu jauh lebih sedikit dari itu. Ada tidak lebih dari 100 penjara dingin di sekitar inti eksekutif, tetapi sekarang ada lubang di mana-mana, dan jumlah penjara dingin bisa mencapai puluhan ribu. Mungkin itu ditangkap oleh peradaban Yuanling untuk penelitian, kata Li Beixue di sebelahnya. Mendengar ini, Luo Zeng mengangguk, ada kemungkinan. Setelah melihat penampakan monster-monster ini, peradaban Jitiao juga mencoba berkomunikasi dengan monster-monster ini. Jika monster ini memiliki kebijaksanaan, mereka dapat memperoleh informasi tentang dunia misterius melalui mereka. Tapi setelah mencoba berbagai metode, setiap kali mereka gagal, peradaban Jitiao melepaskan ide ini. Luo Zeng awalnya berencana untuk mencoba berkomunikasi dengan mereka, mendengar apa yang dikatakan Jitiao Wenming, dia secara alami menyerah membuang-buang waktu di sini. Bagaimanapun, mengikuti saran Feng Fei untuk melewati lapisan es atas kali ini, dan mengaktifkan inti Tianzi juga memiliki keuntungan yang tidak terduga. Mengandalkan inti Tianzi, Anda dapat menguraikan semua bahasa Sanskerta, dan Anda juga dapat melihat melalui titik terang dunia misterius. Kemampuan ini sangat berguna untuk Luo Zeng dan Yuan Shitianzun. Yang terpenting adalah tujuan peradaban ini adalah untuk menciptakan sumbu energi sejati. Jika Luo Yan dapat mengontrol sumbu energi lengkap, maka semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah berjalan beberapa saat, inti Tianzi kembali menjadi tenang, dan perhitungannya juga akan menghabiskan banyak energi. Inti dari Tianzi telah ada di sini selama bertahun-tahun. Dengan gaya peradaban Yuanling, saya khawatir itu akan dihancurkan sebanyak mungkin. Mengapa mereka hanya memilih untuk membekukannya? Tanya Luo Zeng. Mereka mencoba, tapi gagal, kata sosok hijau itu dengan nada bangga. Peradaban Yuanling bukanlah keberadaan yang maha kuasa. Misalnya, kuil Keitian umat manusia telah ditempatkan di surga ke-17 begitu lama, dan peradaban Yuanling juga tidak berdaya. Setelah Luo Zeng mengajukan beberapa pertanyaan lain, dia terus bergerak menuju lapangan es atas dengan penutup api Dewa Yuanling ujung lainnya maju. Saat melewati penjara dingin besar dan kecil di sepanjang jalan, Luo Zeng juga diam-diam memperhatikan. Ada beberapa penjara dingin dengan area yang relatif luas dan banyak titik terang di dalamnya, jadi Luo Zeng berhenti dan meminta sosok hijau untuk membantu menguraikannya. Sekarang inti Tianzi telah diaktifkan, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, bahkan jika Luo Zeng menyeberang ke langit atas, dia masih dapat mengaktifkan inti Tianzi. Dua jalur lampu hijau dilepaskan dari dantian Luo Zeng, langsung mengenai murid Luo Zeng. Di bidang penglihatan Luo Zeng,
titik cahaya di penjara dingin telah berubah menjadi penampilan aslinya. Di penjara dingin yang besar ini, monster berbentuk banteng membeku. Berjalan sepanjang jalan seperti ini, melihat sepanjang jalan, Anda dapat melihat panorama semua jenis makhluk. Feng Nu dan Li Beixue ingin menunggu dan melihat karena penasaran, dan sosok hijau itu memantulkan gambar di mata mereka, tetapi keduanya setelah melihat beberapa monster aneh, gadis itu kehilangan minat. Setelah mengamati sepanjang jalan, Luo Zeng sedikit kecewa. Dia ingin menemukan petunjuk peradaban dari monster-monster ini di dunia misterius, tetapi setelah menonton begitu lama, penjara dingin itu disegel dengan beberapa makhluk yang sangat primitif. Tetapi ketika mereka bertiga melewati area penjara yang dingin ini, mereka melihat penjara dingin selebar 30 mil muncul di atas lapisan es. Penjara dingin yang sangat besar ini terletak di depan mereka bertiga, menghalangi jalan mereka. Penjara dingin yang begitu besar. Li Beixue menatap ke depan dan bertanya dengan heran. Penjara dingin sebelumnya hanya memiliki lebar lebih dari 10 kaki pada titik terlebarnya, dan dapat dilewati dengan mudah. Penjara di depan saya lebarnya 30 mil, dan butuh banyak usaha untuk berkeliling. Aneh, penjara dingin ini telah muncul dalam 2 tahun terakhir, kata Feng Nu, aku belum pernah melihat yang sebesar ini sebelumnya. Terakhir kali Feng Nu melewati lapisan atas lapisan es adalah 2 tahun lalu, dan dia belum pernah melihat penjara yang dingin ini pada waktu itu. Mari kita lihat apa yang ada di penjara dingin yang besar ini, kata Luo Zeng. Ada banyak titik cahaya putih yang tersebar di penjara dingin ini, dan makhluk yang membeku di penjara dingin ini mungkin tidak berukuran kecil. Saat lampu hijau menyapu titik-titik cahaya ini, inti Tianzi mulai menghitung lagi. Penjara dingin yang diamati Luo Zeng sebelumnya sangat kecil, dan tidak ada banyak titik cahaya yang tersebar di dalamnya. Dengan kekuatan komputasi yang kuat dari inti Tianzi, tidak terlalu lambat untuk diuraikan, dan dapat diselesaikan dalam lebih dari 10 atau 20 napas. Dan di penjara dingin selebar 30 mil ini, jumlah titik cahaya yang tersebar sangat besar, dan perhitungannya juga jauh lebih rumit. Sekitar setengah jam kemudian, lampu hijau memasuki mata Luo Zeng. Berdengung. Ketika Luo Zeng melihat pemandangan di penjara yang dingin, dia tiba-tiba berubah dengan dingin, dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, hampir melempar penutup api Dewa Yuanling. Itu juga Feng Nu yang memiliki mata cepat dan tangan cepat, dan dia meraih Yuanling Divine Fire Cover, dan bertanya pada saat yang sama apa yang kamu lihat, sangat bersemangat. Itu raksasa, gumam Luo Zeng. Itu adalah raksasa yang gemuk dan botak. Ol dan belenggu hitam dikenakan di kedua tangan dan kaki. Kepala terbukanya terkulai, matanya tertutup rapat, seolah-olah dia sedang tidur. Ini adalah makhluk humanoid pertama yang dilihat Luo Zeng, jadi dia secara alami sedikit bersemangat. Saat Luo Zeng sedang menonton raksasa itu tiba-tiba membuka matanya. Berdengung-berdengung, bintik-bintik cahaya di penjara yang dingin berfluktuasi dengan gila-gilaan, seperti percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan setelah api unggun ditendang. Di bidang penglihatan Luo Zeng, raksasa itu berjuang dengan gila-gilaan. Setelah seluruh orang bangun, sepasang tangan raksasa meraih Luo Zeng di luar penjara dingin. Raksasa ini dapat bergerak bebas di penjara dingin. Ambil penutup api dewa. Luo Zeng hanya punya waktu untuk mengeluarkan peringatan, dan kemudian dia memegang penutup api Dewa Yuanling sendirian, dan mundur ke belakang. Dan sepasang tangan raksasa itu terulur dari penjara yang dingin, menggenggamnya secara langsung. Wow, dalam sekejap mata, Luo Zeng telah mundur 3 atau 400 kaki ke belakang dengan Yuanling Divine Fire Shield. Untungnya, tidak ada penjara dingin di belakang mereka. Jika mereka jatuh ke dalamnya, konsekuensinya adalah bencana. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Li Beixue dan Feng Nu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya melihat bintik-bintik cahaya menari seperti kunang-kunang yang gelisah, lalu sepasang tangan raksasa mencengkeram kepala mereka. Untungnya, respons awal Luo Zeng menyelamatkan hidup mereka. Setelah berulang kali menggenggam tangan besar itu, ada celah beberapa inci, yang tampaknya berbahaya bagi kedua wanita itu. Tetapi ketika kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, apakah itu Li Beixue atau Feng Nu, keheranan yang ekstrim hanya berlangsung singkat, dan ketika mereka sadar, tangan raksasa itu telah terulur hingga batasnya. Rantai hitam biru melilit pergelangan tangan raksasa itu, membuat suara berdenting. Pada saat yang sama, suara berirama keluar dari penjara yang dingin, terdengar seperti nyanyian, terdengar sangat menyenangkan, tetapi ada gelombang kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. Suara ini sangat mirip dengan suara dari awan jiwa di Soul City. Kata Li Beixue. Luo Zeng juga mengangguk. Sudah bertahun-tahun sejak Feng Nu melewati Soul City, tapi dia tidak langsung memikirkannya.
Tapi Luo Zeng dan Li Beixue baru saja datang dari kota jiwa, dan mereka langsung memikirkan nyanyian di awan jiwa di kota jiwa. Bang, 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 sepasang tangan raksasa menamparkan lapisan es, dan setiap tamparan bisa mengaduk bongkahan es halus yang tak terhitung jumlahnya. Terak es halus terbang ke segala arah seperti senjata tersembunyi, dan salah satu terak es mengenai lengan Feng Nu. Meskipun dia telah melangkah ke alam jiwa suci, lengannya masih tertusuk oleh terak es, dan dia mengeluarkan suara erangan teredam. Kemarilah di belakangku. Luo Zeng memutar penutup api Dewa Yuanling ke satu arah, memblokir dirinya di depan mereka, dan memblokir semua terak es yang ditembakkan ke wajah. Setelah memukuli es puluhan kali, raksasa itu akhirnya lelah. Terlebih lagi, suhu yang sangat dingin juga akan mempengaruhi raksasa, suhu yang sangat rendah memadatkan sepotong embun beku di permukaan kulitnya, dan di bawah tamparan yang tiba-tiba, ada lebih dari 10 retakan di lengannya. Perlahan, sepasang tangan ditarik ke dalam penjara yang dingin. Di hadapan Feng Nu dan Li Beixue, tangan yang ditarik berubah menjadi sekumpulan titik cahaya putih yang tidak dapat diprediksi saat mereka memasuki penjara dingin. Raksasa botak ini juga takut akan dingin, tetapi penjara yang sangat dingin suhu rendah, mengapa itu tidak memengaruhinya? Luo Zeng bertanya. Suhu di penjara dingin hampir mencapai batas suhu rendah, dan makhluk yang tersedot ke dalamnya pasti akan mati. Menurut pengamatan Luo Zeng di ruang Jishan, makhluk di dunia misterius tidak abadi. Seharusnya masalah bentuk, yang memungkinkan mereka menghindari kerusakan suhu rendah, jawab sosok hijau itu. Bentuk misterius berbeda dari pemahaman umum, jadi jika Anda ingin menghancurkannya dalam bentuk misterius, Anda tidak dapat menggunakan cara biasa. Luo Zeng mengangguk. Dalam pandangannya, dia bisa melihat raksasa botak itu membuka mulutnya, melambaikan tangannya, meraung terus-menerus di dalam penjara yang dingin. Namun, suara yang masuk ke telinga adalah suara nyanyian yang indah dan berirama. Mungkin karena Luo Zeng bisa melihat ekspresi raksasa botak itu, dia bisa mendengar jejak kemarahan dari nyanyian itu. Bisakah kamu menguraikan apa yang dia bicarakan? Luo Zeng bertanya. Kamu bisa mencoba, kata sosok hijau itu. Sejauh menyangkut peradaban perhitungan, mereka tidak melewatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan makhluk di luar dunia misterius. Namun, menguraikan suara dunia misterius juga merupakan yang pertama kali bagi peradaban perhitungan. Karena kurangnya ukuran sampel yang memadai, hanya perlu waktu lebih lama untuk menguraikannya. Tapi karena Luo Zeng telah sampai pada langkah ini, dia tidak terburu-buru untuk bergegas ke surga ke-31 setelah berkonsultasi dengan Li Beixue dan Feng Nu, dia tetap di tempat dan menunggu. Inti Tianzi melanjutkan perhitungan ini selama lebih dari 10 jam. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di Yusengtian, tetapi hampir 1 hari dan 1 malam berlalu sebelum Inti Tianzi menguraikan bahasa raksasa botak. Kecepatan ini direkomendasikan untuk didasarkan pada tingkat yang sangat sederhana dari apa yang dikatakan raksasa botak. Dia mengutuk keluarga Yuanling. Katakan bahwa keluarga Yuanling adalah pembohong yang licik, bawa dia ke tempat orang pembawa sial ini. Luo Zeng mungkin mengerti setelah mendengarkan apa yang dikatakan sosok hijau itu. Raksasa botak ini seharusnya ditipu dan ditipu ke dunia ini oleh klan Yuanling. Dan setelah ditipu, dia ditahan di tempat hantu ini. Setelah dipenjara begitu lama, tidak peduli siapa dia akan marah, dan dia secara alami ingin mencabik-cabik makhluk hidup yang muncul. Ketiga Luo Zeng menunggu di sini selama sehari semalam, dan raksasa botak itu bernyanyi di sana selama sehari semalam, yang menunjukkan betapa bencinya dia terhadap makhluk di dunia yang kacau balau. Apakah ada cara untuk berkomunikasi dengannya? Luo Zeng bertanya. Karena raksasa botak ini dapat menggunakan bahasa dan berkomunikasi, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kami baru menguraikan sebagian dari bahasanya, tetapi kami dapat mencobanya, tetapi cara berbicaranya mungkin sulit untuk ditiru, kata sosok hijau itu. Suara raksasa botak itu sepertinya memiliki banyak suku kata, dan saat dia membuka mulutnya, sepertinya lebih dari 10 orang sedang berbicara bersama. Kemudian, atas permintaan Luo Zeng, sosok hijau itu mengajari Luo Zeng metode pengucapan umum. Jadi Luo Zeng berjalan ke depan sambil menyanyikan lagu itu. Pada saat yang sama ketika Luo Zeng baru saja bernyanyi, nyanyian raksasa botak itu berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Luo Zeng dengan mata terbelalak. Dia mengerti. Luo Zeng sangat gembira, dan terus berjalan ke depan, sambil bernyanyi untuk menyampaikan maksudnya. Tapi pada saat ini, raksasa di penjara dingin itu tiba-tiba melompat ke depan, dan sebuah tangan raksasa muncul lagi, melintasi busur, dan menembak mereka bertiga. Kembali, Luo Zeng mengerutkan kening, dan sekali lagi mundur melawan penutup api Dewa Yuanling.
Boom! Tangan raksasa itu meninggalkan sidik jari 5 di atas es padat, dan raksasa botak itu perlahan menarik tangannya dengan seringai di wajahnya. Lagu yang kamu nyanyikan pasti jelek, kata Feng Nu sambil tersenyum. Luo Zeng merentangkan tangannya tanpa daya, itu seharusnya cara bernyanyi yang salah. Suara mereka berlipat ganda, sangat tidak mungkin untuk mengungkapkannya dalam istilah manusia. Saya kira saya bernyanyi untuk waktu yang lama, tetapi raksasa botak itu tidak mengerti sepatah kata pun. Saya mencoba beberapa kali lagi di Luo Zeng, dan bahkan meminta Yuan Shi Tianzun dan Nua untuk menemukan cara, tetapi semuanya gagal. Raksasa botak itu tetap terlihat sangat marah, dan selama Luo Zeng sedikit lebih dekat, raksasa botak itu akan melawan balik dengan keras. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa menyerah untuk sementara. Setelah melewati penjara dingin selebar 30 mil ini, mereka terus bergerak menuju sisi lain dari lapisan atas lapisan es. Penjara dingin itu adalah pusat dari seluruh lapangan es. Setelah meninggalkan area ini, jalan di depan mulus. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam lagi, mereka akhirnya mencapai sisi lain dari lapisan atas lapisan es. Setelah Feng Nu memilih arah, dia melelehkan lubang sedalam ratusan kaki di bawah lapisan es. Setelah mengebor dari lubang, ketiganya mencapai lapisan bawah lapisan es. Lapisan bawah lapisan es Yu Sengtian masih berupa es dan salju, dan bahkan ada kepingan salju yang berterbangan. Tapi itu jauh lebih baik daripada suhu rendah yang sangat keras di lapisan atas. Bahkan jika penutup api Dewa Yuanling dilepas, rasanya seperti musim semi telah masuk. Ada kastil es bundar besar di kejauhan, seluruh kastil es berwarna biru langit, sepertinya semua yang ada di kastil es diukir dari es padat. Klan Yuanling hampir menguasai seluruh Yu Sengtian. Ada 6 kastil es serupa di lapisan bawah lapisan es, 5 di antaranya tersebar di tengah lapisan bawah lapisan es, dan semua gerbang bintang ditempatkan di kastil es terakhir. Ikuti aku. Feng Nu membawa Luo Zeng dan Li Beixue lebih dekat ke sisi kastil es setelah menerima Yuanling Divine Fire Cover. Ketika masih jauh dari kastil es, Feng Nu meminta Luo Zeng dan Li Beixue untuk mencari tempat menunggu, dan dia pergi ke kastil es sendirian. Kali ini Luo Zeng memang cukup menarik perhatian, semuanya harus hati-hati. Yu Sengtian harus menjadi pemukiman terpenting keluarga Yuanling seperti yang dikatakan Feng Nu, tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Luo Zeng melewati Yu Sengtian, dan mereka pasti akan fokus pada pertahanan. Nyatanya, pasukan berat dikirim ke beberapa kastil es pertama di Yu Sengtian. Tetapi klan Yuanling tidak menyangka bahwa Feng Nu akan langsung membawa Luo Zeng untuk menyelundup melintasi lapisan atas lapangan es. Tetapi bahkan di kastil es terakhir, itu juga dijaga ketat, jadi Feng Nu tidak ingin Luo Zeng masuk, tetapi untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Berita kekalahan klan Golden Crow sudah menyebar. Namun fakta bahwa Feng Nu, Ming Shi, dan orang Jinwu lainnya ditangkap masih menjadi rahasia. Klan Yuanling tidak tahu bahwa orang-orang Jinwu ini telah memberontak, dan semua orang Jinwu yang masih hidup berbicara serempak, mereka selamat dari pertempuran dengan Tiangong dan bersembunyi setelah melarikan diri dari Zhongshensu. Kebohongan seperti itu sulit diverifikasi, jadi klan Yuanling masih menganggap Feng Nu dan yang lainnya sebagai milik mereka. Di gerbang kastil es, ada 2 budak es yang berdiri di kiri dan kanan. Bentuk budak es selalu berubah, pada saat ini, mereka terlihat seperti serangga aneh dengan bilah tertancap di dalamnya, dan sepasang tungkai bawah yang ramping dan tebal dapat membuat mereka bereaksi lebih cepat. Saat Feng Nu melangkah maju, salah satu budak es sudah mengambil langkah. 678 bilah di tubuhnya telah ditempatkan di sisi kiri dan kanan Feng Nu. Udara dingin yang berasal dari pedang membuat Feng Nu sedikit gemetar. Ningbing Nu adalah eksistensi yang lebih kuat dari Yue Huo Nu, dan 30 surga adalah pertahanan utama Ningbing Nu. Bahkan jika Feng Nu telah memasuki 32 surga, dia mungkin bukan lawan Ningbing Nu. Tunjukkan tokennya, kata budak es itu tanpa ekspresi. Feng Nu mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan, dan token segitiga kecil muncul dari ruang sumi yang melingkar. Meskipun klan Yuanling mengendalikan Yu Sengtian sebelumnya, mereka tidak secara ketat mengontrol jalannya 30 surga, tetapi karena perang antara Istana Taitian dan Gagak Emas, tidak peduli siapa yang ingin melewati Yu Sengtian dengan lancar, itu bukanlah tugas yang mudah. Hal. Ningbing Nu mengambil token itu dan meremasnya dengan ringan di tangannya. Setelah tepi token segitiga itu bersinar terang, budak Ningbing mengembalikan token itu ke Feng Nu dan berkata pada saat yang sama masuk melalui pintu di sebelah kiri. Dengarkan melihat pengaturan ini, ekspresi aneh berkedip di wajah Feng Nu. Semua Stargate harus berada di tengah, mengapa Anda membiarkan diri Anda pergi ke kiri?
Tapi sekarang setelah mereka memasuki kastil es, mereka secara alami harus mematuhi perintah klan Yuanling. Saat Feng Nu mengambil beberapa langkah dan membuka pintu di sebelah kiri, dia melihat cahaya biru bersinar di tanah, dan lapisan pasir pemecah jiwa tersebar di tanah. Saat Feng Nu melihat pasir jiwa ini, dia merasakan sedikit firasat buruk di hatinya. Dia berbalik dan melebarkan sayapnya dengan ganas. Sua, melayang di sepanjang sisi kastil es. Tetapi pada saat dia melayang dan bangkit, segenggam pasir biru yang menghancurkan jiwa telah ditaburkan padanya. Sosok Feng Nu tiba-tiba berputar di udara, dan embusan angin dihembuskan oleh sayapnya. Meskipun angin kencang meniup sebagian besar pasir pemecah jiwa, sebagian kecil pasir pemecah jiwa masih menempel di permukaan jiwa sucinya, yang berarti dia tidak dapat meninggalkan pantai seberang dalam waktu singkat. Tanda tanya koma tanda tanya. Dua budak es di depan kastil es menundukkan tubuh mereka, dan 4 sayap perak seperti iblis telah tumbuh. Dengan sayap melambai ringan, mereka bergerak menuju burung phoenix dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita itu datang langsung. Sua, sua, sua. Tubuh kedua budak es itu ditutupi dengan pisau, melayang ke atas, seperti 2 penggiling daging terbang di langit. Feng Nu tahu betapa kuatnya budak es itu. Untuk menghindari mereka, Feng Nu mengepakkan sayapnya dengan keras, naik ke langit sejenak, lalu menukik dengan ganas, lalu berlari kencang ke permukaan es di luar kastil es. Saat melarikan diri, sayapnya memancarkan 2 lampu emas, dan Golden Crow Divine Flame seperti spanduk yang berkibar tertiup angin, berlama-lama menuju Ningbing Nu yang mengejarnya. Kekuatan Ningbing Nu lebih tinggi dari Yue Huonu, tetapi ada kelemahan yang takut pada api. Keluarga Yuanling memiliki roh dari 5 elemen, dan Ningbing Nu sebenarnya diciptakan oleh Suiling. Meskipun kecepatan mereka cepat, tetapi melihat Jinwu Divine Fire menyebar ke arah mereka, mereka harus menghindar dari kedua sisi, yang secara alami meningkatkan jarak dari Feng Nu. Tepat ketika Feng Nu mengira dia bisa melarikan diri secara kebetulan, tiba-tiba terdengar suara retakan dari kastil es. Sekelompok guntur yang lebat telah naik ke udara, dan guntur itu secara kasar menggambarkan bentuk seseorang. Retak, sekelompok guntur meledak dengan keras, dan langsung menuju Feng Nu dengan kecepatan yang sangat cepat. Klan Yuanling jarang berpartisipasi dalam pertempuran secara langsung, dan biasanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memeras berbagai budak untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dan makhluk yang dibentuk oleh masa guntur ini disebut budak guntur ilusi. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Ice Slave. Retak-retak. Sebelum suara berderak yang memekakkan telinga terdengar, Feng Nu telah berguling ke depan dengan seluruh kekuatannya. Boom! Pukulan penuh Huan Leinu meledak di belakang Feng Nu, meledakkan lubang yang dalam di es. Feng Nu tidak punya waktu untuk mengamati gerakan di belakangnya, dan setelah menghindari pukulan itu, dia hanya bisa maju dengan sekuat tenaga. Batuk uhuk-uhuk. Halilintar yang tidak beraturan menguraikan wajahnya, memperlihatkan senyuman yang tidak beraturan. Saat hantu guntur budak berubah menjadi sambaran petir lagi dan mengenai Feng Nu, wajah yang digariskan oleh guntur dengan cepat terdistorsi, dan akhirnya berubah menjadi garis lurus, mengenai Feng Nu tanpa memihak. Retak. Diiringi dengan suara keras, seluruh tubuh Feng Nu terpental oleh guntur, seperti daun yang jatuh tertiup angin. Ini juga karena dia telah mencapai alam jiwa suci. Jika itu hanya basis kultivasi jiwa nila, saat dia dipukul oleh Huan Leinu, dia mungkin akan musnah menjadi abu. Ledakan. Huan Leinu menyerang lagi sebelum Feng Nu mendarat di tanah. Di bawah hantaman ini, Feng Nu terlempar ke tanah dari ketinggian, dan dia berguling di tanah sejauh beberapa ratus kaki sebelum perlahan berhenti. Orang-orang yang berani mengkhianati klan Yuanling kita tidak pernah memiliki akhir yang baik. Setelah Huan Leinu mengeluarkan suara gemuruh, seluruh tubuh yang digariskan oleh guntur menjadi sangat terang, dan energi guntur yang mengerikan terkumpul di dalamnya. Feng Nu sedang berbaring di tanah, menatap Huan Leinu yang berangsur-angsur cerah, wajahnya penuh keputusasaan. Belum lama ini, dia telah menghubungi klan Yuanling, termasuk Ming Xi, yang berada di langit ke-32 dan ke-33, dan yang lainnya juga membenarkannya. Klan Yuanling belum mewaspadai jenderal yang dikalahkan dari klan Gagak Emas, dan mereka masih dianggap sebagai sekutu oleh klan Yuanling. Mengapa dia mengungkapkan rahasianya tepat setelah memasuki kastil es? Tetapi pada titik ini, tidak penting untuk memikirkan alasannya. Dia sama sekali bukan tandingan Huan Leinu, setelah menderita 2 serangan, dia sudah berada di ujung kekuatannya, dan dia pasti tidak akan mampu menahan pukulan berikutnya. Pada saat ini, Feng Nu malah memikirkan Luo Zeng. Dia dan Li Beixue bersembunyi tidak jauh, dan saya hanya berharap Huan Leinu dan Ningbing Nu tidak dapat menemukan mereka. Melihat petir itu mendekati Feng Nu, sesosok tubuh berkedip dari samping.
Itu adalah Luo Zeng. Dalam perjalanan ini, Feng Nu memimpin mereka berjalan melewati lapangan es bagian atas, dan dia sudah sangat berhati-hati. Ketika Feng Nu pergi ke kastil es, dia sangat tenang. Luo Zeng berpikir bahwa dia seperti 28 surga, dan dapat melewatinya dengan aman tanpa bahaya. Saya tidak berharap Feng Nu akan diusir tidak lama setelah memasuki kastil es. Luo Zeng dan Li Beixue bersembunyi di lubang es setelah mendengar gerakan seperti guntur di luar. Luo Zeng melihat dari dalam lubang es, menonton dalam situasi kritis seperti itu, dia segera bergegas keluar. Li Beixue ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa menghentikan Luo Zeng. Terlebih lagi, penyelundupan Yu Sengtian kali ini awalnya adalah sebuah petualangan. Sekarang hal-hal telah terungkap, dia dan Luo Zeng mungkin tidak dapat bersembunyi lama di lubang es ini. Hah! Saat Luo Zeng bergegas keluar, dia meraih guntur dengan kedua tangan. Guntur ini adalah tubuh utama Huan Leinu, dan lebih sering ular guntur panjang. Tangkap aku! Ada suara mencibir di guntur. Huan Leinu sedikit terkejut saat melihat Luo Zeng tiba-tiba bergegas keluar. Lagi pula, Luo Zeng muncul dalam bentuk tubuh fisik. Huan Leinu aneh, makhluk macam apa dari sisi lain yang berani membantu Feng Nu di Yu Sengtian. Tapi itu hanya ragu sesaat, dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat penampilan Luo Zeng dengan jelas. Orang ini adalah sisi lain dari tubuh. Di seluruh pantai lain, saya khawatir hanya ada anak manusia yang diperintahkan untuk ditangkap. Bagaimana dia bisa bergegas melewati kastil es di depan? Sejauh yang diketahui Huan Leinu, Ning Bingnu, dan Yue Huonu yang lebih kuat darinya telah mengerahkan lapisan kontrol di depan. Tidak mungkin anak ini bisa melewatinya. Jika dia tiba di sini dengan selamat dan sehat, itu berarti dia telah menembus semua garis depan pertahanan. Kemudian kekuatan anak ras manusia ini. Di bawah momen asosiasi dan penilaian, budak Huan Lei ini memiliki sedikit keraguan, dan pada saat yang sama bingung dan waspada tentang kekuatan Luo Zeng. Tapi tidak peduli apa, kekuatannya juga sangat kuat di keluarga Yuanling. Dia tidak percaya bahwa Luo Zeng bisa melawan dirinya sendiri. Adapun bagaimana Luo Zeng sampai di sini, pasti ada alasan tersembunyi lainnya. Huan Leinu menebak setengah benar, Luo Zeng tidak tiba di sini melalui cara normal, tetapi setengah lainnya salah menebak, Luo Zeng tidak terkalahkan melawannya. Zizi. Ketika Luo Zeng menangkap halilintar dengan mulut mangkuk yang tebal, ada semburan suara listrik yang menusuk telinga. Guntur ini seperti ular, melingkar di sepanjang tangan Luo Zeng, dan melilit leher Luo Zeng. Kekuatan guntur yang mengerikan dilepaskan, terus-menerus mengikis tubuh Luo Zeng, dan dengan gila-gilaan memakan roh sumber kekacauan Luo Zeng. Bahkan jika makna dao tubuh fisik Luo Zeng yang sebenarnya dapat dengan cepat memperbaiki Chaotic Source Spirit, kekuatan guntur terlalu kuat untuk diperbaiki sama sekali. Huan Leinu ini benar-benar kuat, senior Yuan Shitianzun, terserah kamu untuk mengambil tindakan. Luo Zeng juga bersiap. Pemahaman Yuan Shitianzun tentang keluarga Yuanling memiliki caranya sendiri untuk menahan diri. Tapi Yuan Shitianzun bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan, bahkan tubuh Yuan Shitianzun juga terperangkap di surga ke-33. Lagi pula, dia hanyalah gumpalan ki dan jiwa, tetapi dengan bantuan kekuatan senjata peradaban, dia masih bisa menghancurkan antek-antek klan Yuanling ini di bawah surga ke-28. Yu Sengtian sudah berada di surga ke-30. Penindasan mereka di sisi lain semakin berkurang, dan kekuatan makhluk di sisi lain semakin kuat dan kuat. Saat menghadapi Huan Leinu, Yuan Shitianzun tidak yakin akan menang, jadi dia juga harus mengandalkan Luo Zeng. Setelah Luo Zeng mengajukan permintaan, lapisan cahaya ungu muncul di tangannya. Cahaya ungu ini mengikuti tangan Luo Zeng dan dengan cepat masuk ke tubuh Huan Leinu. Setelah disinai oleh cahaya ungu, Huan Leinu, yang awalnya adalah tubuh guntur, berubah menjadi semacam zat abu-abu dari kekosongan dan pemadatan. Apa? Huan Leinu melilit Luo Zeng, dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan guntur. Kemampuan Luo Zeng untuk mendukung waktu bernapas ini telah membuatnya takjub. Namun, sebelumnya telah mendengar bahwa bakat fisik anak ini luar biasa, dan dia juga telah menjadi dewa lapisan surgawi ke-14, dia siap secara mental, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng dapat melepaskan kekuatan supernatural seperti itu, mengubah tubuhnya beton. Huan Leinu hidup dalam bentuk guntur, tidak hanya sulit untuk dilawan, tetapi juga karena tubuh energi murni hampir abadi. Cahaya ungu yang dikeluarkan oleh Yuan Shitianzun dengan bantuan tangan Luo Zeng disebut lampu guntur kunci penjara. Prison Lock Lightning awalnya tidak digunakan untuk melawan Huan Leinu. Dahulu kala, Yuan Shitianzun memimpin para pahlawan umat manusia untuk diblokir di surga ke-33 dan terperangkap di dataran Tianlei. Saat itu,
Peradaban nomor 77 belum hancur. Tidak berani kembali ke sisi lain. Yuan Shi Tianzun mundur dalam kekacauan untuk waktu yang lama, dan akhirnya menyadari cahaya guntur kunci penjara, dan kemudian memimpin umat manusia yang kuat kembali ke sisi lain. Cahaya guntur kunci penjara ini bukan untuk menghilangkan guntur, tetapi semacam pemberian, yaitu menyuntikkan energi unik lainnya. Ketika petir kunci penjara bergabung dengan guntur, itu akan mengubah guntur menjadi bentuk lain. Setelah Yuan Shi Tianzun melepaskan petir yang terkunci di penjara, guntur di seluruh dataran Tianlei berubah menjadi potongan-potongan materi abu-abu dan jatuh. Dataran Tianlei, yang terus bergemuruh selama ratusan juta tahun, menjadi sangat sunyi. Petir terkunci penjara. Ini tidak hanya dapat melawan guntur dataran Tianlei, tetapi juga memiliki efek ajaib saat menghadapi Huan Leinu. Namun, kekuatan supernatural dari kunci penjara dan cahaya guntur tidak dilepaskan oleh senjata peradaban, tetapi kekuatan supernatural Yuan Shi Tianzun sendiri kisaran kunci penjara dan cahaya guntur yang dilepaskan oleh jiwa rohnya sangat kecil, dan Luo Zeng dapat hanya digunakan jika dia mendekat lebih dulu. Luo Zeng mengikuti guntur dengan kedua tangan, tetapi setelah diterangi oleh cahaya ungu, itu berubah menjadi zat abu-abu kecoklatan. Sejauh menyangkut Huan Leinu sendiri, tampaknya telah dilepaskan dari metode fiksasi tubuh, dan rasanya tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah telah lumpuh, dan sebagian besar tidak dapat bergerak. Setelah zat abu-abu kecoklatan digiling menjadi bubuk, ia diberi nama bubuk gulei. Faktanya, itu adalah zat guntur yang dipadatkan, dan energi guntur itu sendiri masih ada dalam bubuk guntur padat. Yuan Shi Tianzun pernah meminta orang-orang kuat ras untuk mengumpulkan materi coklat di dataran Tianlei, yang kemudian digiling menjadi bubuk guntur padat oleh Yuan Shi Tianzun. Setelah sejumlah besar bubuk Thunderbolt berkumpul bersama, kekuatan ledakan itu sangat mengerikan. Di 33 surga, setelah umat manusia diburu oleh binatang buas, dan orang-orang kuat dari ras manusia menderita banyak korban, ketika hidup mereka tergantung pada seutas benang, Yuan Shi Tianzun melemparkan sejumlah besar petir padat bubuk ke dalam mulut besar Scotch Beast. Setelah itu, meledakkan secara bersamaan. Saat petir yang tak terhitung jumlahnya mekar, bola petir bulat terbentuk. Itu sangat kuat sehingga bahkan Yuan Shi Tianzun sendiri ketakutan. Lagi pula, itu adalah guntur yang meledak dari dataran Tianlei selama beberapa hari. Setelah kepala binatang yang hangus itu ditiup menjadi daging berdarah, orang-orang kuat dari umat manusia dianggap untuk melarikan diri. Luo Zeng secara alami tidak tahu asal mula cahaya guntur kunci penjara, tetapi Huan Leinu akhirnya memiliki bentuk, dan dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. KKK. Di bawah adonan tangan Luo Zeng, zat abu-abu kecoklatan dengan cepat dihancurkan menjadi bubuk dan tersebar di seluruh tanah. Jangan, kamu tidak bisa, hentikan. Di bagian yang tersisa dari Thunder, suara Huan Leinu terus meraung. Seperti budak api bulan dan budak Ningbing keduanya memiliki inti spiritual, mereka perlu menyembunyikan inti spiritual mereka dengan hati-hati saat melawan orang, jika inti spiritual mereka dihancurkan, hidup mereka secara alami akan berakhir. Namun, Huan Leinu tidak memiliki inti spiritual, dan bentuk kehidupan khusus mereka sulit untuk jatuh. Bagaimana mungkin berpikir bahwa Luo Zeng ini baru saja menguasai cara untuk membunuhnya? Pada saat sebelum dia meninggal, Huan Leinu secara alami sangat tidak rela, dia berjuang dan meraung, dan suara itu meledak di telinga Luo Zeng seperti guntur. Tapi Luo Zeng tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi pelepas mengunci cahaya guntur, dan menghancurkan budak hantu guntur menjadi bubuk. Ketika budak hantu guntur hanya tersisa bagian terakhir, itu berubah menjadi wajah manusia, mengemis Luo Zeng dengan getir, Luo Zeng tidak memberikannya kesempatan. Dengan kilatan cahaya ungu, wajah gemuruh berubah menjadi bubuk dan mengalir di jari Luo Zeng. Seorang budak Huan Lei, dibunuh begitu saja. Feng Nu, yang terbaring di atas es, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia dulunya adalah bawahan dari klan Yuanling, dan dia juga melakukan misi eksplorasi dengan Huan Leinu dan Ningbing Nu. Makhluk guntur yang selalu berubah ini telah meninggalkannya dengan kekuatan yang sangat dalam, kuat, abadi, dan sangat cepat. Benda ini hampir merupakan makhluk petarung yang sempurna tapi di tangan Luo Zeng, tidak ada waktu untuk menempel pada tongkat dupa. Anak ini, Luo Zeng secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Nu, dia menatap dua budak es tidak jauh dari sana dengan kewaspadaan dan bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Mari kita bergegas masuk. Dia tidak tahu. Kastil es jika situasi di dalam tidak dijaga seperti surga ke-28, masuk saja dan bergegas ke surga ke-31. Meskipun Feng Nu lemah, pikirannya masih sangat jernih, katanya dengan tegas terburu-buru.
Menurut penilaiannya, klan Yuanling akan menempatkan sebagian besar pasukan mereka di Kastil Es di depan, dan Kastil Es terakhir tidak akan dipertahankan terlalu ketat, belum lagi Luo Zeng telah membunuh seorang budak guntur ajaib. Luo Zeng menarik Feng Nu dari tanah, dan pada saat yang sama berkata kepada Li Beixue, bergegaslah bersamaku. Li Beixue mengangguk, dan sayap di punggung Feng Nu mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia lemah, dia masih bisa menggerakkan Golden Crow Divine Fire untuk menangkis musuh. Kedua budak es melihat bahwa Luo Zeng membunuh Huan Leinu, dan mereka juga sangat iri pada Luo Zeng. Melihat Luo Zeng akan menyerang Kastil Es, mereka harus menghentikannya. Tapi tepat ketika Luo Zeng hendak mengambil langkah, tiba-tiba ada getaran di Kastil Es, dan gelombang tanah coklat kemerahan menyembur keluar dari Kastil Es. Di bawah luapan lumpur, juga terjadi fluktuasi energi yang kuat. Ketika lumpur menyembur keluar dari Kastil Es, dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan itu sebenarnya adalah patung tanah liat. Budak penguburan. Feng Nu berseru kaget. Budak penguburan ini juga budak roh 5 elemen, meskipun mereka bergerak lambat, mereka memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan mereka lebih sulit dibunuh daripada Huan Leinu. Jika budak penguburan ini menjaga Kastil Es, mungkin sulit untuk masuk. Budak macam apa dia? Dia hanya bisa memaksa. Luo Zeng mengertakkan gigi dan bergegas menuju Kastil Es. Tapi dia baru saja bergegas keluar di tengah jalan, ketika semburan cahaya biru meledak di dalam Kastil Es, dan sosok seputih salju keluar darinya. Mereka semua adalah budak es, mungkin jumlahnya lebih dari 10. Dengan begitu banyak budak pemakaman dan budak es yang menjaga Kastil Es, hampir tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk masuk. Dia berhenti tiba-tiba, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Li Beixue dan Luo Zeng dapat meninggalkan sisi lain, tetapi Feng Nu mungkin sudah mati, dan setelah meninggalkan sisi lain, klan Yuanling juga dapat dikontrol dengan ketat di sini, dan Luo Zeng seharusnya tidak berharap untuk kembali ke sisi lain. Boom! Terdengar raungan yang memekakkan telinga di kejauhan, dan sambaran petir beterbangan ke sisi ini. Itu adalah Huan Leinu di Kastil Es lainnya, yang telah mendengar berita itu dan datang dengan sangat cepat. Saya tidak bisa membobol Kastil Es, dan masih ada orang yang mengejar dan mencegat di belakang, jadi hampir tidak ada cara untuk melarikan diri. Ayo tinggalkan sisi lain dulu sebelum kamu terkontaminasi dengan pasir pemecah jiwa, kata Feng Nu. Feng Nu juga mengetahui akhir penarikan Luo Zeng dari sisi lain, tetapi selain menyelamatkan nyawanya, hampir tidak ada pilihan. Luo Zeng tiba-tiba melihat ke atas, lalu berkata tidak, masih ada jalan. Feng Nu dan Li Beixue segera bereaksi saat mendengar ini. Melarikan diri kembali ke lapisan atas lapisan es. Gua es yang baru saja mereka gali belum sepenuhnya membeku, hanya lapisan es yang hancur yang terkondensasi, dan sekarang ada kesempatan untuk bergegas. Pergi. Saat keputusan dibuat, Luo Zeng meraih Li Beixue, membawa Feng Nu di punggungnya dan terbang ke atas. Kedua budak es tidak jauh melihat Luo Zeng ingin melarikan diri, bagaimana mereka bisa melepaskannya dengan mudah. 4 sayap di belakang mengepak dengan keras, dan mereka mengikuti. Huff! Feng Nu mendengus dingin, sayap emasnya tiba-tiba bergetar, dan api ilahi gagak emas menutupi bagian bawah seperti awan api, memaksa kedua budak es itu mundur. Wosh! Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, Luo Zeng telah mengebor ke dalam gua es, dan saat nyala api keemasan keluar dari gua es yang pecah di gua es telah dicairkan oleh Golden Crow Divine Fire. Kemudian Luo Zeng mengebor tutup es dan sampai ke lapisan atas lapisan es. Pada saat yang sama, penutup api Dewa Yuanling dikeluarkan oleh Feng Nu, dinyalakan, dan dengan kuat menutupi kepala ketiga orang itu. Luo Zeng memegang penutup api Dewa Yuanling di satu tangan, menggendong Feng Nu di punggungnya, dan menyeret Li Beixue dengan tangan lainnya, dan melarikan diri di lapisan atas lapangan es yang sangat dingin. Tidak lama setelah Luo Zeng dan yang lainnya melewati gua es, 2 budak es mengejar mereka dari gua es. Budak roh 5 elemen lainnya tidak akan dapat bergerak maju dalam suhu yang sangat rendah ini, tetapi budak es itu sendiri memiliki suhu yang sangat rendah, jadi tidak masalah untuk berjalan di lingkungan seperti itu. Setelah budak es yang awalnya sebening kristal bergegas ke lapisan atas lapisan es, selembar embun beku segera mengembun di tubuh mereka, awalnya sangat fleksibel, tetapi mereka juga menjadi sedikit lamban di lingkungan seperti itu. Ikuti mereka, panggil budak roh 5 elemen lainnya untuk mengepung dan menekan mereka. Karena akhir Huan Leinu itu, kedua budak Ningbing sangat pintar dan tidak memilih untuk melakukannya, tetapi mengikuti Luo Zeng semua jalan di belakang mereka. Luo Zeng berlari ke depan sambil melihat gerakan di belakang. Apa maksud mereka mengikuti mereka sepanjang waktu? Li Beixue bertanya. Ini adalah hal yang paling menyusahkan, Feng Nu menggelengkan kepalanya.
Jika Luo Zeng menyingkirkan mereka, dia secara alami dapat menemukan tempat untuk menunggu pasir jiwa yang rusak di Feng Nu gagal, dan mereka bertiga akan dapat menghindari bencana ini dengan meninggalkan sisi lain secara diam-diam. Tapi mereka mengikuti sepanjang jalan seperti ini, tidak ada kesempatan untuk meninggalkan sisi lain. Temukan cara untuk menyelesaikannya, Luo Zeng berkata dengan suara yang dalam. Setelah berlari ke depan untuk jarak lain, dia berhenti tiba-tiba. Sambil menstabilkan sosoknya di atas es, dia bergegas menuju dua budak es di arah yang berlawanan. Kedua budak es itu juga sangat waspada. Ketika Luo Zeng baru saja berhenti, mereka juga berhenti. Melihat Luo Zeng berlari ke arah mereka, mereka juga mengangkat sayap dan mundur. Selalu menjaga jarak ratusan kaki, menggantung tidak jauh atau dekat. Melihat Luo Zeng tidak bisa mengejar, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan dia hanya bisa berbalik. Pada saat yang sama, lapisan es di permukaan lain di lapisan atas lapisan es tiba-tiba runtuh, dan angin dingin masuk, dan muncullah gua es yang besar. Retak, tangan api raksasa terulur dari gua es, menekan keras tepi gua es, dan tubuh besar melompat keluar dari gua. Api hijau membakar seluruh tubuh ini. Budak api bulan. Hah, dingin sekali. Yue Huonu menggigil. Lingkungan Yu Sengtian yang sangat dingin membuat Moonfire Slave tidak diterima secara alami. Oleh karena itu, jika budak api bulan ingin naik ke lantai dua lapisan es, dia harus mengambil perlindungan khusus. Baju besi di atasnya sama dengan penutup api Dewa Yuanling. Selama sejumlah api disuntikkan, ia dapat menahan suhu rendah yang sangat dingin. Bahkan dengan perlindungan armor, suhu rendah yang keras masih membuat Moonfire Slave merasa kesal. Tetapi perintah telah dikeluarkan, dan anak manusia yang mereka tunggu-tunggu telah melarikan diri ke atas lapisan es. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Selama anak itu tertangkap, tugas akan selesai, dan mereka tidak perlu terlalu lama berada dalam cuaca dingin yang parah. Di lubang es persegi, terus-menerus ada budak api bulan yang kekar keluar. Setelah budak Moonfire ini menentukan arah mereka, mereka bergegas menuju arah itu, bahkan lapisan es setebal ratusan kaki bergetar seperti gempa bumi di bawah desakan banyak budak Moonfire dari arah lain di lapisan atas lapisan es. Sebuah gua es seukuran mangkuk muncul. Retak. Petir dengan ketebalan mangkuk keluar dari lubang es. Huan Leinu yang awalnya seperti ular panjang, melingkar di udara, dan dengan cepat berubah menjadi sosok aneh dan abstrak. Budak Huan Lei sangat diam, dan setelah memastikan arah, mereka langsung menuju ke arah itu. Satu demi satu hantu Leinu tiba-tiba menjadi seperti ular panjang, terjerat satu sama lain, meledak, dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua budak es terus mengirimkan lokasi Luo Zeng ke teman mereka, dan budak roh lima elemen itu membentuk lingkaran pengepungan besar, berkumpul dari segala arah. Berderak, berderak. Ketika Luo Zeng mendengar gemuruh guntur lagi, wajahnya sedikit tenggelam. Matanya melirik ke kiri, dan ada semburan guntur di kejauhan. Pasti Huan Leinu yang mendekat dengan cepat. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Pada saat yang sama, tanah mulai bergetar secara ritmis lagi, dan budak Yue Huo yang kekar di sisi lain juga mengejar mereka sepanjang jalan momentum. Budak roh lima elemen ini semakin meningkat lebih besar dan lebih besar, Luo Zeng dan yang lainnya jalan mundur semakin sempit. Setelah dia berlari ke depan untuk jarak tertentu, dia melihat penjara dingin yang lebarnya puluhan mil. Kiri, kanan, dan belakang dikelilingi oleh budak roh lima elemen, sedangkan bagian depan adalah penjara dingin seperti tempat terlarang. Mereka bertiga benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan? Li Beixue menggigit bibirnya dengan erat. Dia masih muda, dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin jiwanya terjebak di dalam Yu Sengtian. Luo Zeng mengerutkan kening dan tidak menanggapi Li Beixue, tetapi mengerutkan kening dan bersandar ke penjara yang dingin dan perlahan mundur. Pada saat ini, Yuan Shi Tianzun tiba-tiba berkata, Luo Zeng, dekati penjara dingin itu. Dekat dengan penjara dingin, mata Luo Zeng menyipit. Di penjara dingin terbesar ini, raksasa botak tidak mudah dipusingkan, atau kekuatan raksasa botak jauh lebih menakutkan daripada budak dari lima elemen. Jika Anda mendekati penjara dingin tanpa izin, Anda akan diserang oleh raksasa botak, bukankah ini mencari kematian? Sebaliknya, raksasa botak seharusnya lebih membenci keluarga Yuanling, jawab Yuan Shi Tianzun. Mendengar ini, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat. Tidak ada akhir yang terlihat. Bahkan dengan Yuan Shi Tianzun, saya khawatir sulit untuk mengalahkan begitu banyak budak lima elemen. Jika hipotesis Yuan Shi Tianzun benar, dia bisa memperjuangkannya. Menurut peradaban Tianzi, raksasa botak itu harus ditangkap oleh peradaban Yuanling,
dan dia pasti klan Yuanling yang paling dibenci. Luo Zeng mengangguk sedikit, dan kemudian berkata kepada sosok hijau, bantu aku membuka inti dari cengkeraman surgawi, aku ingin melihat situasi di penjara dingin. Segera setelah suara itu jatuh, inti dari cengkeraman surgawi masuk jarak diaktifkan lagi. Karena peradaban Tianzi telah menguraikan titik cahaya di penjara dingin ini sebelumnya, penguraian kedua sangat sederhana, dengan dua lampu hijau berkedip, gambar di penjara dingin telah tercermin dalam murid Luo Zeng dalam sekejap. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, Luo Zeng terkejut dengan tampilan ini. Raksasa botak itu sudah terbaring di tepi penjara yang dingin, tubuhnya membungkuk ke depan, lengannya menegang, dan dia tampak seperti akan menerkam kapan saja. Satu hal yang benar ditebak oleh Yuan Shi Tianzun. Raksasa botak ini sangat membenci peradaban Yuanling. Dia ingin menghancurkan anggota klan Yuanling sepanjang waktu. Sekarang dia melihat budak 5 elemen, dia berniat untuk menelan mereka hidup-hidup. Budak api bulan itu secara alami tidak dapat memahami titik cahaya di penjara dingin. Mereka tidak tahu bahwa ada keberadaan yang kuat di penjara dingin. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada jalan di belakang Luo Zeng, dan tidak ada jalan mundur. Bocah ras manusia, kamu tidak punya tempat tujuan, dengan patuh ikuti kami kembali, dan kamu dapat menyelamatkan hidupmu, kata budak api bulan di depan sambil menyeringai. Budak api bulan ini telah merencanakan untuk mengebor lubang es dari sini dan kembali ke lapisan bawah lapisan es, suhu rendah di sini sangat mengganggu. Luo Zeng tidak menjawab, tetapi terus mundur. Raksasa botak itu diikat dengan rantai dan hanya bisa menyerang dalam jarak 300 kaki di luar penjara yang dingin. Sekarang Luo Zeng telah memasuki jarak 300 kaki, tetapi raksasa itu masih tidak bergerak, dan sepertinya dia tidak menargetkan dirinya sendiri. Li Beixue dan Feng Nu juga sangat gugup. Meskipun mereka tidak melihat raksasa botak itu dengan mata kepala sendiri, mereka diserang oleh tangan raksasa itu. Jika tangan raksasa itu menepuk mereka seperti ini, mereka pasti akan mati. Tapi benar-benar tidak ada cara untuk pergi sekarang. Luo Zeng mundur selangkah demi selangkah dengan perisai api Dewa Yuanling. Yue Huonu bergerak maju selangkah demi selangkah, dan Ning Bingnu serta Huan Lei Nu di dua arah lainnya juga perlahan melayang ke sisi ini. 300 kaki, 200 kaki. Setelah Luo Zeng mundur ke jarak 200 kaki, budak roh 5 elemen itu telah memasuki jangkauan. Luo Zeng mundur sambil melihat raksasa botak di belakangnya. Dia masih membuka matanya lebar-lebar, mempertahankan postur aslinya. Luo Zeng berpikir dalam hati, raksasa botak ini benar-benar tenang, mungkinkah dia ingin menangkap semua budak roh 5 elemen ini? 100 kaki, 50 kaki. Luo Zeng sering melihat ke belakang, tetapi itu menarik perhatian budak roh 5 elemen. Yue Huonu di depan tertawa hei, dan bertanya, nak, kamu sering melihat ke belakang, bisakah kamu melihat hal-hal di penjara yang dingin dengan jelas? Ada raksasa botak yang terperangkap di penjara. Saat itu, Yuanling Clan menghabiskan banyak upaya untuk memasukkan raksasa botak ke penjara dingin. Di dalam penjara, wajar jika tidak bisa bergerak dan tidak ada ancaman. Hanya saja setelah Yue Huonu melihat tindakan Luo Zeng, dia juga sedikit bingung. Banyak titik cahaya, apa yang bisa dilihat? Luo Zeng terus mundur, dan pada saat yang sama sedikit tersenyum tentu saja. Karena kamu bisa melihat siapa itu, katakan padaku apa yang ada di penjara dingin. Huan Lei Nu di sebelah kiri mencibir. Tentu saja mereka tidak percaya bahwa Luo Zeng dapat melihat dengan jelas kondisi internal penjara dingin. Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Momen ini adalah momen paling kritis. Yuan Shi Tianzun menebak mentalitas raksasa botak itu. Setelah raksasa botak itu sendiri di penjara, itu sangat kejam, dari sudut pandang raksasa botak, ia membenci semua makhluk di pantai seberang ini. Jadi saat raksasa botak itu bangun, dia melancarkan serangan ke dirinya sendiri. Namun, komunikasi antara saya dan raksasa botak itu tidak efektif. Di satu sisi, saya tidak bisa mengucapkan bahasa Sanskerta, dan di sisi lain, itu karena raksasa botak itu sangat membenci saya. Tapi menilai dari perilaku raksasa botak yang dengan sabar menunggu budak dari 5 elemen untuk terus mendekat, dia tidak bodoh. Sekarang poin kuncinya adalah membiarkan raksasa botak itu mengerti bahwa dia adalah musuh budak dari 5 elemen. Mungkin raksasa botak sudah tahu, tapi Luo Zeng perlu memperdalam kesan ini. Lagi pula, musuh-musuh adalah teman. Luo Zeng dengan cepat berkomunikasi dengan Yuan Shi Tianzun dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Luo Zeng menjawab di penjara yang dingin. Ada raksasa botak. Jawaban Luo Zeng membuat budak Monfire tertegun sejenak. Mereka tidak melakukannya. Berpikir bahwa Luo Zeng benar-benar menjawab dengan benar.
Bisakah anak ini benar-benar dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di penjara yang dingin? Pada saat mereka masih dalam keadaan linglung, Luo Zeng bergegas ke depan dengan satu tangan memegang penutup api Dewa Yuanling, dan pada saat yang sama berkata dalam benaknya senior Yuan Shi Tianzun, lakukanlah. Luo Zeng perlu melakukannya memegang penutup api Dewa Yuanling. Tidak nyaman untuk bertarung sambil melindungi Feng Nu dan Li Beixue, jadi sekarang saya hanya bisa meminta Yuan Shi Tianzun untuk melakukannya. Dengan kekuatan sinarki dan jiwa Yuan Shi Tianzun, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan budak roh 5 elemen dari 30 surga, tetapi dengan seluruh kekuatannya, masih tidak ada masalah untuk membunuh 1 atau 2 budak api bulan. Pada saat terburu-buru Luo Zeng, hantu Yuan Shi Tianzun muncul dan mengulurkan jari yang ganas. Setelah memohon kekuatan surat itu, cahaya jari muncul. Wosh! Cahaya jari menembus inti spiritual Monfire Slave di depan dalam sekejap. Tubuh budak Monfire tiba-tiba bergetar, api hijau di tubuhnya melonjak, dan kemudian padam sepenuhnya dalam sekejap, baju besi di tubuhnya hancur, dan tersebar di seluruh tanah membunuh budak Monfire ini, itu hanya sebagai testimonial, memberi tahu raksasa botak dengan tindakan praktis bahwa Luo Zeng dan klan Yuanling berada di sisi yang berlawanan. Saat dia membunuh Yue Huonu, Luo Zeng memukul mundur. Dalam sekejap, itu melewati jarak 50 kaki, mencapai tepi penjara yang dingin. Meskipun mereka bertiga berada di bawah perlindungan Yuanling Shenhuo, mereka masih merasakan sedikit kesejukan di belakang mereka. Dalam situasi seperti itu, Luo Zeng juga membunuh salah satu rekan mereka, dan meninggal karena inti roh yang hancur, ini benar-benar jatuh. Semua budak roh 5 elemen tiba-tiba menjadi marah. Desir, desir, mereka mengubah keadaan lembut dan pendekatan mereka sebelumnya, dan langsung menuju Luo Zeng. Nak, kamu berani berjuang sampai mati, kami tidak akan membiarkanmu mati. Seorang budak Monfire meraung. Jangan lakukan itu. Luo Zeng menoleh dan menatap raksasa botak itu, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan mata raksasa botak itu, dan dia menemukan bahwa ada senyuman di wajah raksasa botak itu, seolah dia melakukannya sendiri. Semua tindakan yang dia lakukan dilihat oleh raksasa botak ini. Melihat budak Yue Huo semakin dekat dan dekat, hati Luo Zeng juga sangat cemas. Jika raksasa botak itu benar-benar tidak bergerak, dia pasti akan mati hari ini. Ketika Yue Huonu masih berjarak lebih dari 10 kaki dari Luo Zeng dan yang lainnya, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di penjara dingin tiba-tiba bertahan. Sepasang tangan raksasa menjulur langsung dari penjara yang dingin, dan membanting di depan Luo Zeng. Bang! Diiringi dengan suara keras, tangan raksasa itu membanting 7 atau 8 budak Yue Huo yang bergegas maju ke atas es. Telapak tangan masih hancur di atas es. Raksasa botak telah bertarung dengan klan Yuanling, dan tahu bahwa makhluk api ini digerakkan oleh inti roh. Menggosok dan menghancurkan ini menghancurkan baju besi di permukaan budak Monfire, dan menghancurkan inti spiritual yang terhubung ke tubuh budak Monfire ketika raksasa botak itu mengangkat tangannya, hanya beberapa potong es yang tersisa di atas es. Pecahan armor, para budak api bulan itu secara alami juga jatuh dengan inti spiritual yang hancur. Ning Bingnu dan Huan Leinu di belakang tertegun oleh tamparan yang tiba-tiba. Momentum maju mereka tiba-tiba terhenti. Ketika tidak ada yang memberi perintah, mereka tidak tahu bagaimana menanggapinya, dan mereka semua berdiri di sana dengan bodohnya. Bang! Tangan-tangan itu terangkat dengan tegas, bergerak ke arah kepala budak es dengan kecepatan luar biasa, dan kemudian menamparnya dengan keras, seolah menamparkan nyamuk di musim panas. Ketika para budak es melihat tangan raksasa yang tertutup, mereka dengan cepat mengubah bentuknya. Tapi Ning Bingnu, seperti Yue Huonu, juga hidup dengan inti roh, kecuali bahwa Yue Huonu memiliki inti roh api, sedangkan Ning Bingnu memiliki inti roh air. Saat sepasang tangan raksasa terus menghancurkan es, budak es juga mengikuti jejak budak api bulan. Setelah membunuh Ning Bingnu, raksasa botak itu kembali mengunci sasarannya pada Huan Leinu. Raksasa botak ini jauh lebih pintar dari yang dibayangkan Luo Zeng. Dia tahu bahwa Huan Leinu tidak memiliki inti spiritual, dan lebih sulit untuk membunuhnya, jadi sepasang tangan raksasa itu mengayunkan Huan Leinu ke dalam penjara yang dingin. 3410